merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Hai Yours, gak ada satupun orang di dunia ini yang gak ingin sukses. Semua orang ingin sukses. Dan banyak banget cara untuk menuju sebuah arti kesuksesan. Tapi yang pasti satu, kita harus tahu kita mau kemana. Kita harus tahu apa yang kita tuju, apa yang kita ingin capai. Dan yang kedua, dan sebenarnya ini klise dan mungkin kita udah sering dengarnya, yaitu kerja keras. This is yang on top. Sebuah kerja keras telah melahirkan dan melejitkan seorang bernama Satrio Yudi Wahono di industri musik Indonesia pada era 90-an. Tamatan dari jurusan ekonomi manajemen, PU sapa akrabnya telah melegenda di telinga masyarakat Indonesia dengan segudang karya musik ciptaannya. Lahir dan dibesarkan dengan penuh kedisiplinan, Piu merasa harus bertanggung jawab pada pilihannya bermain gitar. Hal inilah yang lantas membuat Piu konsisten bermusik hingga namanya dikenal saat ini. Hai Yours, seperti biasa pada sore hari ini saya sudah bersama dengan seseorang yang super terkenal dan super sibuk. Dan saya nggak perlu lagi mengenalkan ya. Selamat sore. Selamat sore. Beneran, ini keterlaluan kalau belum tahu siapa orang top yang satu ini. Bisa aja. Bener keterlaluan kalau emang belum tahu. Mas Bio, nah, ya. di kala pertama kali padi meledak ya, semua orang tahu, termasuk saya orang awam tahu. Dan waktu itu yang pertama kali yang saya amazed adalah, atau mungkin itu part of the positioning ya, semua personel padi itu lulus kuliah. Ya. Benar ya? Benar. Dulu ngambil dari Erlangga ngambil jurusan? Kalau saya jurusan ekonomi manajemen. Terus teman-teman yang lain ada dari fakultas hukum dan ekonomi tapi jurusan beda. Oke. Ya. Pertama-tama saya mau tahu nih, kenapa waktu itu ngambil manajemen, ekonomi manajemen? Sebenarnya kalau mau dibilang saya itu sebenarnya kecelakaan masuk diterima di UMPTN, diterima di Universitas Negeri, kecelakaan karena semenjak saya SMA saya udah mulai main musik dan saya udah memutuskan diri untuk berkarir di musik. Okay. Saya udah bilang bahwa saya mau main di musik. Pengen menekuni musik itu dari umur berapa? Hobinya apakah dari kecil banget terus kemudian SMA decide untuk oke, saya mau jadi musisi ke Jakarta atau gimana? Kalau dari pengaruh itu sebenarnya aku dari kecil aku dari mulai bisa merasakan ada musik, bisa merasakan ada sense of music itu dari kecil emang sebenarnya. Karena udah dari kecil udah terbiasa dengerin kaset-kaset yang nggak tahu, yang itu di rumah itu udah ada koleksi aja dari Push Plus, Beatles dan Rolling Stone dan segala macam, Legend nih semuanya. Nah, ya. Mas Biu dari kecil udah tahu nih, oke, saya hobi, saya suka, saya cinta musik. Mungkin ya terus di rumah berpikir Mas Bimo beruntung banget ya, dari kecil udah tahu gitu. Ada nggak mungkin tips-tips atau mungkin dari teman-teman atau dari pengalaman pribadi, gimana sih caranya supaya tahu apa yang kita suka gitu? Sebenarnya pertanyaannya lucu dan bodoh ya kedengerannya, karena kan apa yang kita suka udah ada di dalam diri kita sendiri ya. Gimana? Ya, buat aku gini, Bill.
sebenarnya sih passion itu adalah apa, pada saat kita memang mencintai apa yang kita apa namanya, kita suka gitu ya. Mencintai lalu kita memutuskan bahwa gue akan hidup dan mati gue akan di situ. Sempat menjadi office boy, kru di belakang panggung, hingga hidup di bengkel saat pertama kali datang ke Jakarta, ternyata tidak mematahkan langkah Piyu untuk serius di jalur musik. Dengan semangat terus mau belajar dan pantang menyerah, Piyu pun bukan saja mampu bertahan di industri musik tanah air, tapi juga mampu mendulang kesuksesan hingga ke ranah internasional. Gimana caranya? Meyakinkan waktu itu meyakinkan orang tua dan ya ketika mereka ngomongin musik, mereka langsung berpikir, saya mau seperti Mas Piyu, ya kan, mau jadi musisi top segala macam gitu. Tapi sekarang ini banyak musisi yang bisa membiayai hidupnya atau bahkan tajir melintir. Ya, yang pasti challenge pertama adalah orang tua kan. Yeah. Orang tua. Kalau ibu saya lebih bersifat pasif, jadi lebih bersifat mendukung aja, nggak pernah marahin. Gua mau begadang di rumah main gitar terus, gue sampai 8 jam main gitar. Tapi yang masalah adalah almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya sangat strict, sangat disiplin, ada bekal militernya juga kan, jadi otomatis gue harus bangun pagi. Sampai sekarang ini terbiasa karena gue dari kecil udah dibangun, kalau enggak gue pasti dikuyur gitu. Jadi 6 pagi gue sampai sekarang, gue walaupun gue begadang, gue sekarang jadi morning person. Jadi lo mau ngajakin meeting gue jam berapa pun gue berangkat gitu ibaratnya. Jadi itu yang harus challenge gue adalah almarhum ayah gue. Jadi gue nggak bisa berargumen karena gue tetap sebagai anak, gue nggak punya equal, nggak punya di keluarga gue bukan egaliter, bukan menganut egaliter gitu ya. Jadi gue harus either gue harus dimarahin, either gue harus diatur, diarahkan, itu aja sih. Jadi it's your own decision. Yang penting orang tua sudah mempersiapkan kamu jalan untuk kuliah sampai di sini, udah setelah itu. Dan ketika ngambil suatu keputusan, ya harus buktiin bahwa ini adalah keputusan dan buktiin ke orang tua gitu kan. Banyak mungkin. Dan itu emang selalu yang ada dalam pikiran gue. Gue harus bisa benar-benar gue harus bisa ngebahagiain orang tua gue bisa harus bikin. Itu jadi itu merupakan part dari passion gue. Gue bermain musik karena gue punya passion yang satu, yaitu pengen membahagiain, nyenengin orang tua gue juga. Itu jadi part. Jadi akhirnya seperti paralel dan akhirnya bisa dapat kekuatan dari mana yang sehingga 1000% I'm gonna live and die di musik. Gak tahu ya, emang dari sebenarnya momen sih. Sebenarnya momen waktu itu gue dikasih gitar, dibelikan gitar sama kakak gue. Kakak gue yang nomor 2 itu udah tinggal di Jakarta, udah tapi masih kuliah dia, tapi dia udah punya bisnis kursus bahasa Inggris dan dia bisa beliin saya gitar pada saat itu. Dan pada saat dia beliin gitar saya, gitar pertama, gitarnya merek masih murah banget, 295.000 itu. Ingat banget. Terus dia bilang, pakailah gitar ini untuk mencari uang. Dia bilang kayak gitu. Itu gue umur 15 tahun. Jadi SMA kan, mau masuk udah SMA. Udah dihipnotis. Gue harus ibaratnya, ya udah itu kata-kata itu, makanya sampai sekarang gue masih ingat gitu. Karena itulah yang akhirnya gue bisa buktiin. Gue dari bagaimana gue harus bisa hidup dan survive dengan gitar itu. Membangun padi, gue cuma butuh waktu sekitar berarti 3 tahun untuk meraih orang yang mencapai itu dengan waktu 10 tahun, hampir 10 tahun. Jadi gue ibaratnya gue melakukan shortcut karena gue mempelajari kan.